Artinya dengan puasa sehari saja saudaraku seiman, di tanggal 9 Zulhijjah, maka akan membersihkan 730 hari dari dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Mungkin muncul pertanyaan di benak Anda saudaraku seiman, amal apa yang kira-kira kita diharuskan untuk kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah? Puncak daripada amal adalah ibadah haji dan umroh. Makanya jemaah haji mengerjakannya di tanggal 8 Zulhijjah, dikenal dengan hari Tarwiyah, tanggal 9 dikenal dengan Arafah dan Muzdalifah, lalu kemudian tanggal 10 dikenal dengan hari Mina. Datang setelahnya pelengkap, tanggal 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah dikenal dengan hari Tasyrik. Tapi puncaknya adalah 8, 9, dan 10 Zulhijjah. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala juga tekankan dalam surah Al-Fajr. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi subuhnya Idul Adha itu, maknanya kejarlah solat Idul Adha itu dan berkurban setelahnya, kemudian kejar solat malam di 10 malam berturut-turut sebelum subuh Idul Adha itu, dan jangan luput tanggal 8 dan tanggal 9-nya. Saudaraku seiman, haji ini adalah ibadah yang wajib bagi kaum muslimin, dikerjakan sekali seumur hidup yang wajibnya, sisanya hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi SAW mewajibkan haji sekali saja bagi kaum muslimin, bagi yang mampu, dan kalau mengerjakan setelahnya adalah hukumnya sunnah. Juga haji ini teman-teman kalau dikerjakan ikhlas karena Allah, pahalanya sangat besar. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Antara umrah ke umrah yang setelahnya, maknanya kita disuruh, diperintahkan dalam syariat mengulang-ulangi umrah. Antara umrah dengan umrah setelahnya pengampunan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, yang mengikuti syarat dan rukun, tidak ada balasannya kecuali surga. Juga dalam hadis sahih yang lain dikatakan, siapa yang haji, dia tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat dengan lisannya, tidak fusuk, berbuat kejahatan, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya, atau bersih dari dosa-dosa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadikan niat kita utama adalah menyempurnakan rukun Islam ini dengan azam, tekad yang kuat, ingin mengerjakan haji. Bagi yang sudah mengerjakannya, alhamdulillah, tapi tidak dilarang dalam syariat untuk mengulang-ulanginya, karena tidak ada jaminan ibadah yang sudah dikerjakan sebelumnya sudah diterima. Ibadah yang kedua, saudaraku seiman, berpuasa selama 9 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau anda yang luput kemarin tidak sempat berpuasa, maka kalau Allah masih berikan umur tahun depan, jangan luputkan ini. 9 hari ini dianjurkan berpuasa. Kalau yang tidak bisa selama 9 hari, bisa 8 hari, 7 hari, berapa hari saja. Kalau juga tidak bisa, maka minimal jangan kehilangan puasa tanggal 9. Tepatnya kemarin pada saat kita sedang berpuasa. Karena disebutkan dalam hadis Bukhari tadi, kalau semua amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah mengalahkan pahala jihad, dan yang bisa menyamai hanya orang yang keluar berjihad, membawa seluruh harta dan jiwanya, kemudian dua-duanya habis di jalan Allah. Sementara puasa disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim yang lain, kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, semua amal ibadahnya anak Adam, semuanya sudah ditentukan kadar pahalanya. Satu pahala atau satu perbuatan bisa menjadi 10 kali lipat, kecuali puasa, karena dia milikku, kata Allah, aku akan membalasnya langsung. Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Maka pahala puasa adalah ibadah yang sangat besar. Kalau diletakkan di 10 awal Zulhijjah, tepatnya 9 hari pertama, maka itu akan mendapatkan pahala puncak. Dan kita tidak perintahkan atau tidak diperintahkan tanggal 10 Zulhijjah hari ini puasa, karena ada riwayat yang lain kalau Nabi SAW melarang umatnya berpuasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara hari Arafah sendiri atau tanggal 9 Zulhijjah diperintahkan oleh Nabi SAW puasa, dan beliau menyebutkan keutamaan dalam hadis Bukhari Muslim. Beliau mengatakan akan mengampuni dosa-dosa 365 hari ke belakang atau 1 tahun ke belakang, dan 365 hari ke depan atau 1 tahun ke depan. Artinya dengan puasa sehari saja, saudaraku seiman, di tanggal 9 Zulhijjah, maka akan membersihkan 730 hari dari dosa-dosa yang pernah anda lakukan.
Juga yang ketiga, amal yang sangat ditekankan adalah solat malam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr tadi. Di ayat keduanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, setelah Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr. Dan demi subuhnya Idul Adha itu serta 10 malam berturut-turut sebelumnya. Sampai sebagian ulama mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah malam-malamnya menyaingi 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar tapi 1 malam saja, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi di sini 10 malam berturut-turutnya pahalanya lebih besar daripada jihad. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang keempat adalah sholat Idul Adha dan juga berkurban setelahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kautsar ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hai Muhammad Idul Adha itu, dan alhamdulillah kita baru kerjakan tadi dengan 2 rakaat sebagaimana tata cara sudah dijelaskan tadi, dan berkurbanlah setelahnya. Dari ayat kedua surah Al-Fajr ini ulama sepakat hampir semuanya mengatakan bahwasanya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri hanya ada sholat Idul Fitri saja. Setelahnya orang kaum muslimin bebas mengerjakan apa saja. Tetapi Idul Adha dikuatkan dengan waw ataf di sini, fasalli li rabbika wanhar. Kerjakan sholat itu Idul Adha dan berkurbanlah setelahnya. Begitu juga teman-teman sekalian dengan semua jenis amal saleh, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam mengamalkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 28 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka diperintahkan sekali kaum muslimin untuk berzikir kepada Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Para ahli tafsir mengatakan surah Al-Hajj ayat 28 maknanya adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Karena itu para ulama anjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut, berdasarkan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih, fa akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid pada hari-hari itu, atau alhamdulillah pada hari-hari itu. Imam Bukhari menuturkan rahimahullah bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in keluar ke pasar pada 10 awal bulan Zulhijjah ini sambil mengumandangkan takbir. Kemudian orang-orang pun mengingat, akhirnya mereka juga mengucapkan takbir. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwasanya pada hari-hari itu dianjurkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga dalam surah Al-Baqarah Allah menekankan ayat 185 tentang masalah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur kepada Allah.